Jadi sekali lagi, seharusnya saran saya kepada aparat kepolisian, biarkan adik-adik mahasiswa itu bersuara, tertib, dijaga, dilindungi, jangan ada penusup, kemudian diminta bubar pada waktu yang telah disepakati. Itu jauh elegan dan saya yakin mahasiswa akan patuh, akan tertib kalau ada kesepakatan seperti itu. Karena mereka merasa aspirasinya difasilitasi dengan baik. Tidak seperti sekarang ini, akhirnya menimbulkan eskalasi yang setiap hari terus meningkat. Ini saran saya kepada pihak kepolisian, jangan dihalang-halangi, jangan ada represi, biarkan mereka berjalan di titik kumpul, dilindungi, jangan sampai ada penyusup, kemudian diminta bubar pada waktunya. Itu saran saya, sehingga pihak kepolisian akan mendapatkan acungan jempol dari masyarakat, apalagi dari mahasiswa. Dengarkan suara mahasiswa, Pak Presiden. Ajak mereka berdiskusi, berdialog, dan jelaskan permasalahannya. Lalu tampung aspirasi mereka dan janjikan perbaikan-perbaikan seperti apa. Kalau itu dilakukan, saya yakin eskalasi demonstrasi mahasiswa maupun dari kelompok lain tidak akan semakin meningkat. Pak, menyampaikan aksi bola di mana saja, Pak? Ini saya baru berjalan di sini dari pagi. Pak, menyampaikan aksi bola di mana saja, Pak? Menyampaikan aspirasi dijamin undang-undang, Pak. Pak, kami dilindungi undang-undang, Pak. Itu undang-undang, Pak. Pak, kita mahasiswa ini, Pak. Ya, silakan. Silakan. Ya, dengan alasan apa? Loh, silakan untuk itu. Sama dengan Anda saat ini. Anda menyatakan Pak, nadanya biasa aja, Pak. tidak mengganggu. Pak, nadanya biasa aja, Pak. Dengar saya sebentar. Ini Pak, nadanya biasa aja, Pak. kenyamanan. Di sini semua, ini perkantoran Ini gedung-gedung, aturan ya. hukum, aturan pemerintah atau ketidaknyamanan. Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 itu memberikan kebebasan penyampaian pendapat di muka umum. Iya. Tapi perhatikan kepentingan umum. Iya betul. Di sini Mana Bundaran HI ini yang merasa terganggu yang mana? sama seperti saya mengatakan, saya juga melayani mereka. Bukan hanya terganggu. Anda yang saya layani. Iya betul, yang merasa terganggu yang Ya, mana? Siapa? ini aktivitas yang berjalan. Yang mana? Salah satunya ini juga. Oh, kalau ini Cukup semua satu nggak boleh lagi. ada demonstrasi kalau begitu. Di mana-mana berarti nggak boleh. Iya, yang harus atur itu. Ya, ini- Nggak usah diserahkan ke kami. Ini kami atur, satu lajur. Ya, Jangan serahkan ke ini kami kami kalau kayak atur gitu. satu lajur. Berapa lajur yang ada di Bundaran HI? Ya, pertanyaan saya siapa? Di daerah sini mana yang merasa diganggu sama aksi kita? Anda lihat berapa banyak gedung? Iya, yang Anda mana? menurut Anda ada orang apa tidak? situ? Ada. Ya sudah, Saya tahu itu bagian dan dari mereka pelayanan. semua pekerja di sana yang ikut dukung kami di 12 Juni. Kalau mereka ada kesempatan, mereka akan turun bersama kami, Pak. Ya, silakan. Kalau mereka ada kesempatan dan tidak dihalang-halangi seperti Silakan. itu, mereka akan turun bersama itu kami, Pak. kalian. Itu Menyuruh Bapak. mereka pulang lebih awal. Mereka bersama kita. Mungkin Bapak Ibu kami juga di atas sana. Pemberitahuan siapa saja yang ikut dengan rekan-rekan. Ya, itu sesuaikan. Sama. Kita hanya mau beradab sama-sama. Anda mahasiswa, kami pelayan publik. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, tadi kita simak video kejadian kemarin, bagaimana seorang mahasiswa berdebat panjang dengan aparat kepolisian karena gerakan mahasiswa dihalang-halangi oleh polisi. Nah, ini ceritanya begini. Kemarin sudah saya sampaikan dalam Opini Rudi bahwa tanggal 18 Agustus 2026 ada rencana BEM UI dan seluruh BEM yang ada di Jabodetabek untuk melakukan gerakan demonstrasi dengan titik kumpul
di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Itu rencana awal. Mereka sudah mempersiapkan panjang dan sebagainya. Ada kejadian-kejadian yang sangat tidak enak kita dengar. Katanya ada 24 Kopaja yang sedianya akan mengangkut mahasiswa UI dari Depok menuju Jakarta, ternyata tidak jadi. Ceritanya, ini perlu konfirmasi lagi, perlu ada klarifikasi, para supir angkot itu mengalami intimidasi. Saya tidak tahu siapa yang mengintimidasi, sehingga mereka tidak berani untuk mengangkut mahasiswa. Akhirnya mahasiswa merubah pola moda transportasinya menggunakan angkot dan sebagainya. Nah, tidak cukup sampai di situ. Gerakan mahasiswa ditahan beberapa meter dari Bundaran HI. Polisi menghambat mahasiswa sehingga mahasiswa tidak sampai ke titik kumpul di Bundaran HI. Akhirnya terjadi perdebatan panjang. Banyak video-video yang tersebar di media sosial, banyak di media mainstream atau media TV, media macam-macam lah, media online. Mulai kemarin siang sampai malam terus bermunculan video-video itu. Mahasiswa bertahan. Ada agak kegelisahan saya ya. Mengapa ya mahasiswa harus ditahan, tidak boleh ke Bundaran HI? Toh kalau dianggap mengganggu arus lalu lintas di Jalan Sudirman Tamrin pun juga sama. Meskipun tidak sampai ke HI, mereka juga sudah mengganggu lalu lintas sebetulnya. Tapi sebetulnya menurut saya berbeda pendapat dengan pihak kepolisian. Seharusnya mahasiswa itu dibiarkan sampai ke HI, dijaga dengan rapat supaya tidak ada penyusup, tapi harus patuh, tertib, tidak boleh anarkis. Kemudian pada jam yang disepakati mereka harus bubar dengan baik-baik. Itu jauh lebih elegan, jauh tidak menimbulkan keriuhan dan jauh tidak menimbulkan serangan kepada institusi Polri. Saya mencintai institusi Polri. Saya sebetulnya agak sedikit sedih kalau akhirnya polisi-polisi itu dicaci maki oleh mahasiswa, dicaci maki oleh netizen karena kebijakan yang menurut saya tidak tepat. Harusnya mereka dibiarkan tertib sampai ke Bundaran HI. Memang harus kita akui harus mengganggu lalu lintas, tapi kan yang disuarakan oleh mahasiswa ini sangat substansial untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi mereka juga sedang melaksanakan hak-hak konstitusionalnya, menyuarakan pendapat, berekspresi dan sebagainya. Harusnya ini difasilitasi dan dilindungi oleh pihak kepolisian. Kalau mereka difasilitasi, dilindungi, saya yakin demonstrasi mahasiswa tidak akan meningkat eskalasinya. Sekarang mereka marah. Mereka berjanji akan turun lagi, mungkin tanggal 27 Agustus atau apa, katanya begitu. Karena mereka merasa aspirasi mereka disumbat oleh aparat keamanan. Jadi sekali lagi seharusnya saran saya kepada aparat kepolisian, biarkan adik-adik mahasiswa itu bersuara, tertib, dijaga, dilindungi, jangan ada penusup, kemudian diminta bubar pada waktu yang telah disepakati. Itu jauh elegan dan saya yakin mahasiswa akan patuh, akan tertib kalau ada kesepakatan seperti itu. Karena mereka merasa aspirasinya difasilitasi dengan baik. Tidak seperti sekarang ini, akhirnya menimbulkan eskalasi yang setiap hari terus meningkat. Ini saran saya kepada pihak kepolisian, jangan dihalang-halangi, jangan ada represi, biarkan mereka berjalan di titik kumpul, dilindungi, jangan sampai ada penyusup. Nah, kemudian diminta
bubar pada waktunya. Itu saran saya. Sehingga pihak kepolisian akan mendapatkan acungan jempol dari masyarakat, apalagi dari mahasiswa. Kalau seperti tadi, debat antara mahasiswa dengan Kapolres atau siapapun itu sedih saya rasanya. Seorang perwira polisi harus mendapatkan debat argumentasi yang kuat dari para mahasiswa seperti itu. Karena menurut saya mereka berhak untuk marah karena mereka merasa dihalangi. Harusnya para mahasiswa itu diwadahi, difasilitasi, dan dilindungi. Yang kedua, agar supaya kemarahan publik yang diwakili oleh mahasiswa ini tidak terus meningkat eskalasinya, seharusnya Presiden mendengar apa yang disuarakan oleh mahasiswa. Jangan biarkan anak buah Presiden itu defensif. Seperti Hasan Nasbi lah, Presiden salah aja masih dilindungi, salah data masih dilindungi. Atau mungkin Kodari atau siapapun. Jangan biarkan mereka defensif dan menyerang para mahasiswa. Cari seseorang yang bisa diterima mahasiswa, fasilitasi, dan ajak dialog mahasiswa secara terbuka. Dengarkan suara mahasiswa. Kalau itu terjadi, saya yakin mahasiswa akan mengerti dan memahami. Karena dalam dialog itu pasti Presiden akan menjelaskan beberapa kendala, permasalahan, atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah. Mahasiswa berhak tahu karena dia representasi dari rakyat yang sesungguhnya. Jadi jangan abaikan suara mahasiswa, Pak Presiden. Dengarkan mereka, ajak mereka berdialog, dengarkan suara hati mereka, dan jelaskan kepada mereka apa yang terjadi. Karena dari 8 tuntutan mahasiswa itu tidak ada yang aneh. Tidak ada niat untuk menggulingkan pemerintah. Tidak ada niat untuk menggulingkan Presiden Prabowo maupun Gibran. Tidak ada. Mereka murni menyuarakan kepentingan rakyat secara keseluruhan untuk menjaga dan merawat Indonesia. Tidak ada kecaman atau mungkin permintaan mundur kepada Presiden atau Wakil Presiden, tidak ada. Artinya mereka masih dalam relnya. Jadi kesimpulan saya, sahabat Indonesia, polisi jangan menghalangi. Fasilitasi demonstrasi mahasiswa dengan baik, lindungi mereka, dan biarkan mereka membubarkan diri dengan tertib. Yang kedua, dengarkan suara mahasiswa, Pak Presiden. Ajak mereka berdiskusi, berdialog, dan jelaskan permasalahannya. Lalu tampung aspirasi mereka dan janjikan perbaikan-perbaikan seperti apa. Kalau itu dilakukan, saya yakin eskalasi demonstrasi mahasiswa maupun dari kelompok lain tidak akan semakin meningkat. Standing saya adalah tidak ingin ada kerusuhan. Saya tidak ingin ada chaos di negara ini. Tapi standing saya lagi adalah saya mendukung gerakan mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Ini ekspresi anak muda yang perlu didengarkan. Mereka adalah agen perubahan. Jadi sekali lagi, jangan halangi mereka. Dan dengarkan suara mereka, Pak Presiden. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.